Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang suhu dan kalor bagian 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 13. Suatu benda mempunyai massa 800 gram dan suhunya 20 derajat Celcius. Benda tersebut dipanaskan dan memerlukan kalor sebesar 60 kJ. Jika kalor jenis benda tersebut 1500 Joule per kilogram Kelvin, suhu akhir pemanasan adalah diketahui Q sama dengan 60 kJ sama dengan 60.000 Joule. M sama dengan 800 gram sama dengan 0,8 kg. C sama dengan 1500 Joule per kilogram Kelvin. T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Perhatikan, hati-hati dengan satuannya. Untuk lebih mudah, lihat satuan dari kalor jenis atau C. Pada soal ini, C satuannya Joule per kilogram Kelvin. Artinya, Q harus dalam satuan Joule, M harus dalam satuan kilogram, dan delta T harus dalam satuan Kelvin. Makanya, pada diketahui, Q dari kilojoule saya ubah menjadi Joule, M dari gram saya ubah menjadi kilogram. Nah, untuk delta T, kalau kalian masih ingat di video rumus lengkap suhu dan kalor, delta T dalam satuan derajat Celcius dan Kelvin besarnya sama. Makanya tidak saya ubah. Jadi, nanti sewaktu mengerjakan soal tentang kalor, delta T boleh dibiarkan dalam derajat Celcius. Ditanya, T2 sama dengan, langsung masuk ke rumus, Q sama dengan M kali C kali delta T. 60.000 sama dengan 0,8 kali 1500 kali delta T. 60.000 dan 1500 dicoret, sama-sama dibagi 1500, lalu 0,8 dipindah luas, didapat delta T sama dengan 40 per 0,8. Delta T sama dengan 50. Setelah delta T ketemu, delta T langsung diubah T2 min T1. Didapat T2 min T1 sama dengan 50. T2 min 20 sama dengan 50. T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Jadi, suhu akhir pemanasan adalah 70 derajat Celcius. Soal nomor 14. Kalor yang diperlukan untuk mengubah es 0,1 kg yang suhunya min 8 derajat Celcius supaya menjadi uap air yang suhunya 110 derajat Celcius adalah CS sama dengan C uap sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. L sama dengan 80 kalori per gram. Dan U sama dengan 540 kalori per gram. Diketahui M sama dengan 0,1 kg sama dengan 100 gram. Ditanya, Q sama dengan, untuk mengerjakan soal ini lebih mudah menggunakan diagram. Sebab
es tidak bisa langsung berubah menjadi uap air. Karena semua data menggunakan satuan kalori dan gram, maka massa saya ubah menjadi gram. Dan nanti, kalor ketemunya dalam satuan kalori. Langsung saja, perhatikan diagram. Es yang suhunya -8 derajat Celcius berubah menjadi uap air yang suhunya 110 derajat Celcius melalui 5 tahap. Es -8 derajat Celcius menjadi es 0 derajat Celcius. Saya anggap membutuhkan kalor Q1. Q1 dihitung dengan rumus Q1 sama dengan M kali CS kali delta T sama dengan 100 kali 0,5 kali 8 sama dengan 400 kalori. Es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Saya anggap membutuhkan kalor Q2. Q2 dihitung dengan rumus Q2 sama dengan M kali L sama dengan 100 kali 80 sama dengan 8.000 kalori. Air 0 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius. Saya anggap membutuhkan kalor Q3. Q3 dihitung dengan rumus Q3 sama dengan M kali C air kali delta T sama dengan 100 kali 1 kali 100 sama dengan 10.000 kalori. Air 100 derajat Celcius menjadi uap 100 derajat Celcius. Saya anggap membutuhkan kalor Q4. Q4 dihitung dengan rumus Q4 sama dengan M kali U sama dengan 100 kali 540 sama dengan 54.000 kalori. Uap 100 derajat Celcius menjadi uap 110 derajat Celcius. Saya anggap membutuhkan kalor Q5. Q5 dihitung dengan rumus Q5 sama dengan M kali C uap kali delta T sama dengan 100 kali 0,5 kali 10 sama dengan 500 kalori. Setelah Q1 sampai Q5 ketemu, maka kalor total adalah Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 sama dengan 400 plus 8.000 plus 10.000 plus 54.000 plus 500 sama dengan 72.900 kalori. Jadi, kalor yang diperlukan adalah 72.900 kalori. Soal nomor 15. Sepotong aluminium yang massanya 210 gram dan suhunya 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang massanya 90 gram dan suhunya 15 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir campuran. C air sama dengan 4.200 Joule per kilogram Kelvin dan C aluminium sama dengan 900 Joule per kilogram Kelvin. Diketahui aluminium M sama dengan 210 gram, T sama dengan
90 derajat Celcius. C sama dengan 900 Joule per kilogram Kelvin. Air M sama dengan 90 gram. T sama dengan 15 derajat Celcius. C sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Ditanya, TC sama dengan? Untuk menghitung suhu campuran, rumus yang dipakai adalah asas Black. Perhatikan sketsa. Suhu campuran selalu berada di antara suhu kedua benda yang dicampurkan. Benda yang suhunya turun melepaskan kalor, dan benda yang suhunya naik menerima kalor. Jadi, pada soal ini, aluminium melepaskan kalor dan air menerima kalor. Nah, langsung saja masuk ke rumus. Q lepas sama dengan Q terima. M kali C kali delta T aluminium sama dengan M kali C kali delta T air. Seperti biasa, karena rumusnya perbandingan dua kondisi, maka satuan dari massa tidak saya ubah ke kilogram. Sebab keduanya sudah sama-sama gram. Jadi, boleh langsung dimasukkan. Selanjutnya, 210 kali 900 kali 90 min TC sama dengan 90 kali 4200 kali TC min 15. 0 sebanyak 3 di ruas kiri dan kanan sama-sama dicoret. 9-nya juga sama-sama dicoret. 21 dan 42 dicoret, sama-sama dibagi 21, sehingga didapat 90 min TC sama dengan 2TC min 30. 120 sama dengan 3TC. TC sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi, suhu akhir campuran adalah 40 derajat Celcius. Soal nomor 16. Sebuah kalorimeter dengan kapasitas kalor tertentu diisi 100 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius. Ke dalam kalorimeter tersebut dimasukkan 200 gram aluminium yang suhunya 90 derajat Celcius. Jika suhu akhir campuran 30 derajat Celcius, kalor jenis air dan aluminium masing-masing 4200 Joule per kilogram Kelvin dan 900 Joule per kilogram Kelvin, maka kapasitas kalorimeter adalah diketahui aluminium M sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. T sama dengan 90 derajat Celcius. C sama dengan 900 Joule per kilogram Kelvin. Air M sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. T sama dengan 20 derajat Celcius. C sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. TC sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanya, C kalorimeter sama dengan? Perhatikan sketsa. Mula-mula kalorimeter berisi air yang suhunya 20 derajat Celcius. Sehingga kalorimeter mula-mula suhunya juga 20 derajat Celcius. Selanjutnya,
Aluminium yang suhunya 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter, dan suhu akhir campuran adalah 30 derajat Celcius. Dapat disimpulkan, aluminium melepas kalor karena suhunya turun, dan air serta kalorimeter menerima kalor karena suhunya naik. Ingat, delta T pada kasus asas Black selalu suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Nah, langsung saja masuk ke rumus. Q lepas sama dengan Q terima. M kali C kali delta T aluminium sama dengan M kali C kali delta T air plus C kali delta T kalorimeter. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah kapasitas kalorimeter atau C besar. Jadi, Q kalorimeter memakai rumus kapasitas kalor kali delta T. Hati-hati juga, karena rumusnya ada tanda plusnya, maka satuan harus sesuai. Karena satuan C, Joule per kilogram Kelvin, maka massa harus diubah ke kilogram. Tidak boleh seperti soal nomor 15. Sebab di soal ini Q terimanya ada 2. Ada tanda plusnya. Nah, langsung dimasukkan nilainya, didapat 0,2 kali 900 kali 90 min 30 sama dengan 0,1 kali 4200 kali 30 min 20 plus C kali 30 min 20. 180 kali 60 sama dengan 420 kali 10 plus C kali 10. 60, 10, dan 10 dicoret, masing-masing dibagi 10, didapat 1080 sama dengan 420 plus C. C sama dengan 660 Joule per kilogram. Jadi, kapasitas kalor kalorimeter adalah 660 Joule per kilogram. Soal nomor 17. Kalorimeter yang terbuat dari logam X yang masanya 150 gram diisi 100 gram air yang suhunya 15 derajat Celcius. Ke dalam kalorimeter tersebut dimasukkan 200 gram logam X yang suhunya 100 derajat Celcius. Jika suhu akhir campuran 35 derajat Celcius dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis logam X adalah, diketahui kalorimeter X, M sama dengan 150 gram, T sama dengan 15 derajat Celcius. Air, M sama dengan 100 gram, T sama dengan 15 derajat Celcius. C sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Logam X, M sama dengan 200 gram, T sama dengan 100 derajat Celcius. TC sama dengan 35 derajat Celcius. Ditanya, CX sama dengan, konsep mengerjakan soal ini sama dengan soal nomor 16, yang membedakan kalorimeter dan logam bahannya sama, dan ditanyakan kalor jenis logam, sehingga rumus Q kalorimeternya memakai rumus M kali C kali delta T. Karena C dalam satuan kalori
per gram derajat Celcius, maka masanya dalam satuan gram. Nah, langsung saja masuk ke rumus. Q lepas sama dengan Q terima. M kali C kali delta T logam X sama dengan M kali C kali delta T air plus M kali C kali delta T kalorimeter X. 200 kali CX kali 100 min 35 sama dengan 100 kali 1 kali 35 min 15 plus 150 kali CX kali 35 min 15. 200 kali CX kali 65 sama dengan 100 kali 20 plus 150 kali CX kali 20. 200, 100, dan 150 dicoret, masing-masing dibagi 50, didapat 260 kali CX sama dengan 40 plus 60 kali CX. 200 kali CX sama dengan 40. CX sama dengan 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Jadi, kalori jenis logam X adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Soal nomor 18. Sebuah pemanas listrik digunakan untuk memanaskan 500 gram air dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika waktu yang dibutuhkan 10 menit, maka daya pemanas listrik tersebut adalah C air sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Diketahui M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. C sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Delta T sama dengan 75 min 25 sama dengan 50 derajat Celcius. T sama dengan 10 menit sama dengan 600 sekon. Ditanya, P sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini, memakai hubungan usaha dan kalor, yaitu W sama dengan Q. P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Pada rumus ini, semua satuan wajib SI, supaya baik W atau Q satuannya Joule. Semua besaran pada diketahui sudah saya ubah menjadi SI. Ingat, delta T dalam satuan Kelvin sama dengan delta T dalam satuan derajat Celcius. Kalau kalian masih penasaran, perhatikan penjelasan berikut. T1 sama dengan 25 derajat Celcius, sama dengan 298 Kelvin. T2 sama dengan 75 derajat Celcius, sama dengan 348 Kelvin. Delta T sama dengan 348 min 298, sama dengan 50 Kelvin. Nah, hasilnya sama ya. Selanjutnya, langsung dimasukkan angkanya, didapat P kali 600 sama dengan 0,5 kali 4200 kali 50. 600 dan 4200 dicoret, sama-sama dibagi 600, didapat hasil akhir P sama dengan
175 watt. Jadi, daya pemanas listrik adalah 175 watt. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 3 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.